Untuk acara selanjutnya Bapak Ibu yaitu dari Pak Ibu pengawas waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Korwil Cimaragas, Kecamatan Cidolog, yang saya hormati Bapak Katiga S dan Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang alhamdulillah saya lihat hari ini sehat semuanya ya Bapak Ibu ya. Sakit. Sehat pokoknya Mas, sehat semuanya ya. Iya. Sebelum menyampaikan informasi, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berkesadaran penuh dulu. Relax sebentar, boleh? Nggak boleh pegang bolpen, nggak boleh pegang HP. Relax, tenang ya Bapak ya. Siap? Badai helai mangga. Yuk, bismillah. Tenang ya, tenang. Pikirannya kosongkan. Tarik nafas dari hidung, keluar dari mulut. Tarik nafas lagi dari hidung, keluar dari mulut. Sekarang pelan, tarik nafasnya pelan. Begitu ngap. Tarik nafasnya pelan, rasakan udara yang masuk lewat rongga hidung kita. Tahan sejenak. Lepaskan dari mulut. Seperti itu 3 kali ya. Coba Bapak Ibu. Tarik nafas dari hidung agak lamban. Tahan sejenak, lepaskan. Sekarang mata merem sebentar, boleh? Merem ya sebentar. Merem sebentar. Sekarang pasang telinga Bapak Ibu, Billy masih ngagoler di meja. Atau sarap, alhamdulillah. Sekarang konsentrasi Bapak Ibu, dengarkan suara yang Bapak Ibu dengar yang paling dekat dengan Bapak Ibu semuanya. Suara apa itu? Suara Pak Korwil. Ulah jawab, di hati aja jawabnya. Ya, suara yang paling dekat. Dengarkan. Sekarang telinganya masih pasang baik-baik, dengarkan suara terjauh, entah tak di mana itu. Suara apa itu yang terdengar? Nah, setelah itu Bapak Ibu katakan dalam hatinya masing-masing, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya masih bisa mendengar hal-hal baik. Dan kami mohon ya Allah, hindarkanlah kami semuanya dari mendengar hal-hal buruk, dan semoga hal-hal buruk itu menjauh dari kami semuanya. Dan tarik nafas lagi dari hidung, keluar dari mulut. Katakan dalam hati, Bismillah ya Allah, mulai saat ini kami akan memanfaatkan panca indera yang Engkau berikan sebaik-baiknya. Mata kami, telinga kami, semua anggota tubuh kami akan kami gunakan sebaik-baiknya. Bapak Ibu tersenyum dengan bahagia, buka matanya. Ya, ucapan Bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu. Jadi teknik kesadaran penuh itu atau mindfulness harus kita lakukan minimal untuk diri sendiri ya, karena afirmasi positif itu harus selalu kita tanamkan. Soalnya ketika ada orang lain yang menasehati kita tuh susah menerima, tapi kalau diri kita sendiri yang menasehati itu insya Allah tubuh kita akan terlatih untuk menerima, dan akhirnya ketika ada masukan dari orang kita tidak akan terlalu susah masuknya ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah jelas Bapak Korwil membahas A, B, C, D, F, G, H. Banyaklah, nggak perlu saya ucapkan lagi, karena kalau saya sebutkan lagi nyeetkeun waktasnya Bapak Ibunya. Dan insya Allah Bapak Ibu di sini semuanya orang-orang yang smart, orang-orang yang cerdas. Amin, amin.
doa ya. Nah selanjutnya tadi betul sekali, kemarin kami sudah rapat ya Bapak Ibu di Cipaku mengenai berbagai hal, dan saya sedikit menginformasikan yang harus kami lakukan. Ini contohnya saya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, supervisi administrasi seleksi penyelenggaraan penerimaan peserta didik itu di bulan kemarin ya Pak ya, bulan 7. Nah, selanjutnya supervisi dan pembinaan program jangka panjang, menengah, dan tahunan, ketatalaksanaan administrasi, program supervisi dan tindak lanjut kepala sekolah. Sasarannya kegiatan awal tahun administrasi lepas kerja ini di bulan Agustus. Jadi ketika saya datang itu nanti alihnya akan ditanyakan. Terus supervisi KKM, hasil UN, UAS, dan bla 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 bla. Jadi di bulan Agustus ini banyak yang harus saya laporkan. Ini harus segera saya laporkan juga. Ada 1, 2, 3, 4, 5 poin pokoknya bulan ini. Dan tadi ke sekolah Bapak Ibu juga kita akan mendampingi Bapak Ibu ketika menyusun KSP. Jadi pas insya Allah kalau ada jadwal besok saya ke sana. Kalaupun sudah selesai mungkin saya akan lihat ya Bapak seperti itu. Ada yang kekurangannya, yuk kita sama-sama. Mungkin di sana kan ada visi, ada misi juga ya. Betul. Nah, pembuatan visi akan saya lihat Bapak Ibu ada masih ingat nggak waktu itu saya ngomong kalau membuat visi seperti apa Bapak Janggala 1? Yang kata kuncinya mengerjakan smart ya, smart. Aduh pohon duit. Ya waktu itu visi itu bisa kita cek bukan bagus sih, bisa berjalan atau tidak dengan satu kata kunci smart. S-nya itu spesifik. Jadi kan harus spesifik ya. Visi yang kita buat itu harus spesifik. Yang kedua M-nya harus measurable gitu. Terus bahasa Inggris senakeun we kayak ngerti. A-na achievable, R-na realistis, sama timely. Apakah ada yang tercapainya itu dari visi itu nanti dijabarkan nah misi, nah tujuan dan sebagainya, jangka panjang, jangka pendek atau jangka menengah ya. Jadi nanti ketika saya lihat KSP Bapak Ibu akan lihat itu aturan itulah ya yang smart itu masuk tidak gitu. Dan tentunya yang kemarin kita bahas juga harus ada yang analisis SWOT dan sebagainya. Ya sekolah kita sama-sama berkolaborasi gitu ya. Salah satunya tadi jabar beraksi. Jadi selain KSP itu saya akan ngecek berbagai hal karena ada 4 di sini yang ya, program yang menjadi lingkup pantau kami di sini yang pertama implementasi kurikulum merdeka, terus raport pendidikan, TPSDM PAUD dan SD, akun belajar ID guru tahun 2024. Ini harus masuk dan ini data tuh terakhir November sebetulnya. Tapi kan jangan ditunda-tunda ya. Ketika ada apapun yang harus dilaporkan jangan nunggu deadline-nya. Ini kan akhirnya Jabar beraksi ini November Bu, masih lama. Berapa bulan lagi ya? Agustus, September, Oktober, November 4 bulan. Tapi jangan nunggu 4 bulan gitu. Kalau sekarang udah bisa ya alhamdulillah. Nanti tinggal kalau ada perubahan November bisa diubah sedikit-sedikit. Itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak Bapak Ibu dulu ke bernostalgia yuk Bapak Ibu yuk. Ketika dulu Bapak Ibu sekolah nih, dulu pernah sekolah Bu? Ketika dulu Bapak Ibu sekolah, pengalaman apa yang didapatkan dari sekolah yang membuat Bapak Ibu itu semangat berangkat ke sekolah? Itu yang pertama ya. Yang kedua, pengalaman apa yang Bapak Ibu dapatkan dari sekolah yang membuat Bapak Ibu tuh malas gitu berangkat ke sekolah? Saya bisa minta pendapatnya dari laki-laki minimal 1, dari perempuan minimal 1. Pertanyaan pertama, apa yang membuat Bapak Ibu dulu semangat datang ke sekolah?
Yang kedua, apa yang membuat Bapak Ibu malas datang ke sekolah? Ayo angkat tangan. Iya, silakan. Ibu Ros dulu. Gimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya yang paling menyenangkan itu Sehingga mau datang ke sekolah ya? waktu SMP, karena waktu itu dari jarak dari Jalan Kecil Marakas jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki sambil motong nafas gitu. Pengalaman yang paling menyenangkan yaitu bisa melihat bagaimana perasaan di kota. Waktu itu Cimaragas itu kota, sedangkan saya dari kampung dari sana. Kota zaman dulu. Zaman dulu tahun 84. Menyenangkan. Itu paling menyenangkan. Oh, di kota mah situasinya begini. Oke. Sehingga waktu jajanan yang tidak ada di daerah Cilegon ada di Cimaragas, itu yang paling menyenangkan. Yang paling menyedihkan, berangkat jam 4 dari rumah, apalagi waktu hujan. Jadi perjuangan itu anak kos di Cimaragas. Waktu itu kalau hari Senin itu subuh istilahnya, kadang subuh di jalan gitu, belum apa berangkat gitu. Luar biasa. Namun aya nama punya nu di teh di Gunung Celengnya, Kebun Jati, kampung rumah teh aya sieun. Gitu dugi ka dieu meureunan. Ya, dugi ka Cimaragas. Teu aya teu lebat mobil kan itu teh Bu. Jalan satapak keneh ka Cilegon. Ya, sip. Jadi itu hal yang membuat yang pertama Ibu semangat ke sekolah karena satu kurang rek ke kota gitu. Jajanan loba gitu. Itu pemikatnya itu ya. Iya. Terus yang membuat Ibu malas itu aduh hujan, aduh gitu ya. Oke, itu dari Bu Roso. Tadi ada Ibu Heni yang ngacung. Gimana Bu? Bu. Mungkin saya berbeda dengan Bu Roslos. Iya. Perlu ya waktu mungkin masih sama waktu SMP ya. Ketika itu kan ketika SMP itu ya ada yang namanya waktu zaman saya tahun 83 84 itu ya kelas 2 SMP itu yang namanya TPB dulu mah ya. Tes kan itu nanti belajar ya. Nah, pada TPB tes prestasi belajar kalau misalnya di TPB itu ya. Nah, dalam kegiatan TPB itu saya bisa mengalahkan yang ranking 1. Keren bukan lu? Khusus pelajaran matematika. Jadi itu perasaan itu bangga gitu ya. Jadi tekan lagi. Jadi itu membuat Ibu semangat untuk datang terus ke sekolah. Demikian karena memang saya tidak diperhitungkan oleh guru gitu ya. Ternyata saya bisa mengalahkan teman saya yang matematikanya bagus ketika TPB semester itu ya. Kalau yang tidak menyenangkan apa ya? Ketika sekolah itu, oh iya mungkin ini ya karena saya ada di SMP itu jaraknya enggak waktu kelas 1 saya jauh kan bukan di rumah yang di Cikoneng. Jadi kan saya jalan kaki ke sekolah. Kalau itu malasnya itu kalau ekstrakurikuler kali ya sore ya. Jadi kita jalan kaki bolak-balik itu nggak ada kendaraan dulu mah. Agak malas juga itu. Mungkin itu yang agak sedihnya seperti itu. Iya. Terus tidak ada teman. Tidak ada teman. Dari sana itu dari jarak yang dekat di rumah yang mesti jalan saya pergi gitu. Jauh Bu, lewati sawah, kebun orang. Kadang saya sendiri jalan kakinya. Saya kan aktif waktu SMP di pramuka di apa tapi kan ekstrakurikuler itu pulang perginya sendiri jalan kaki. Oke, siap silahkan. Abi mampu. Iya. Orang dari SD-nya, Iya. carikan menuju SDW. Mohon. Jadi kapung kurma kan taranya taruh di bekelaannya. Mohon. Taruh kami ini di bekelan Rp5 teh. Sok cara bobo semangat sekolah teh. Semangat. Jadi tidak bakal jajan dan biasa natang. Medicinal. Nyeker. Anu males ka sakola mah lamun tos aya isu aya tukang kuris. Abi mah pernah kabur gitu. Males sangat horor gitu dugi ka aya amil
disangka tukang kuris aduh mah kabur kan. Ayo menyadap presiden disangka kulit. Seperti itu ya. Oke, cukup ya Bapak Ibu ya. Iya, dari cerita yang disampaikan oleh 3 orang rekan kita barusan. Jadi pengalaman-pengalaman itu sebetulnya kita lihat tadi yang Ibu Ros dulu nih, tersedianya layanan sesuai kebutuhan. Dan waktu itu butuhnya jajan ngeunah, hayang di kota, oke. Jadi itu yang membuat Ibu menarik hati Ibu dan senang untuk datang ke sekolah. Jadi jadi tersedianya layanan kebutuhan ya. Terus dari Ibu Kenny tadi di sini ada interaksi positif guru dengan Ibu, asalnya Ibu tidak diperhitungkan. Setelah mendapatkan seperti itu, ada sesuatu wow gitu ya dari orang-orang itu, dan juga ya ada suasana belajar yang Ibu alami lah ya. Ada perbedaan dari waktu di SD tidak diperhitungkan mungkin, masuk tadi tenaon tes prestasi belajar tadi bisa ada, jadi ada suasana belajar baru yang Ibu alami ya. Jadi Ibu semangat tuh, kebutuhan belajar juga terpenuhi. Terus tadi juga teman-teman menyenangkan, betul. Ada yang aya nutu menyenangkan dan henteu, berarti ini sangat ngaruh sekali kondisi lingkungan sekolah ya. Nah tadi sieun di kuris juga itu bisa jadi karena guru terlalu menakut-nakuti mungkin ya. Jadi tidak ada interaksi yang positif dari guru dan murid, banyak lah. Jadi kalau Bapak Ibu harus bercerita semua, bisa jadi kita jadi satu buku nih cerita pengalaman Bapak Ibu ya. Jadi cara layanan pendidikan yang harus diberikan oleh kita sebagai kepala sekolah harus seperti apa, layanan yang ada di sekolah supaya anak betah tinggal di sekolah harus seperti apa, kondisi lingkungan di sekolah supaya anak-anak senang datang ke sekolah karena teman-temannya menyenangkan, tidak ada perundungan dan lain sebagainya. Ini tugas kita bersama ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu harus meningkatkan kualitas pendidikan. Sekarang terus-terusan dikasih link kan, sampai Bapak Ibu lingo. Akhirnya Bapak Ibu hafal lagunya Agnes Monica, Agnes Mo. Ling. Ada kan lagunya yang kayak gitu. Pak belit kuling cenah kamari mah Pak ketiga S lieur ada ling ieu nu mana cenah lingna leungit cenah kitu nya. Saking banyak linknya. Yang harus kita lakukan, kita mulai saat ini niatkan jangan banyak mengeluh. Oke? Ketika kita lupa, kita tanyakan ke lingkup kita masing-masing. Ada rekan kepala sekolah, ada pengawas, dari manapun informasi kita berbagi ya. Ketika kami tahu, kami akan segera informasikan. Ketika Bapak Ibu tahu duluan, silahkan Bapak Ibu share tanpa sungkan ya. Jadi kita niatkan supaya sekolah kita, satuan pendidikan yang ada kita di dalamnya, semua cita-citanya itu terwujud. Dan ingat Bapak Ibu kepala sekolah, karena ini juga hasil dari Cipaku kemarin, Bapak Ibu kepala sekolah itu memerlukan kompetensi dan alat bantu untuk mengimplementasikan berbagai hal. Ada istilahnya IRB ya Bapak Ibu ya. Jadi ada disebut IRB. I-nya itu identifikasi, R-nya itu refleksi, B-nya itu benahi perencanaan, dan benahi implementasi. Identifikasi, kumpulkan dan maknai data kondisi layanan sekolah. Refleksi, tetapkan prioritas peningkatan layanan yang paling menjadi kebutuhan. Benahi perencanaan, rencanakan upaya peningkatan layanan. Benahi implementasi dan evaluasi hasilnya secara berkala terus-menerus. Seperti itu. Nah,
IRB itu atau siklus peningkatan kualitas, kan Bapak Ibu ingin satuan pendidikannya berkualitas kan? Dan yang menilai kita berkualitas selain dinas masyarakat tentunya kan. Nah, ada 8 aksi yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama tentunya mengikuti asesmen nasional sebagai upaya mendapatkan data kondisi layanan. Makanya di asesmen nasional ini harus jujur supaya kita bisa melangkahnya itu benar gitulah ya. Yang kedua, kepala sekolah memimpin diskusi bersama warga sekolah untuk mengidentifikasi kondisi layanannya menggunakan rapor pendidikan dan sumber data lain. Jadi setelah asesmen nasional nanti ada raport, jangan Bapak Ibu kieu raportnya tanpa dibahas gitu ya. Jadi harus diskusi dengan rekan guru. Yang ketiga, KS memimpin refleksi penentuan fokus peningkatan layanan untuk setahun ke depan. Bapak Ibu, di sini raport pendidikan seperti ini. Yuk kita fokus layanan ke depan seperti apa? Diskusikan. Yang keempat, bersama warga sekolah, KS memimpin penyusunan perencanaan pembelajaran di tingkat satuan dengan menggunakan kurikulum merdeka. Karena sekarang sudah kurnas ya Bapak Ibu ya. Terus hasilnya dituangkan ke dalam kalender akademik untuk didukung bersama. Yang kelima, memetakan kebutuhan peningkatan kompetensi agar PTK mampu melaksanakan perbaikan layanan. Apa PTK atau Bu? Pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keenam, merekap program, kegiatan, serta anggaran di dalam rencana kerja tahunan dan rancangan RKAS. Yang ketujuh, implementasi rencana pada tahun ajaran baru dan memanfaatkan Kombel untuk meningkatkan kompetensi PTK, utamanya untuk memfasilitasi pembelajaran berpusat pada murid. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yang harus Bapak Ibu lakukan sebagai aksi IRB itu revisi perencanaan dan penganggaran berdasarkan hasil refleksi dan kebutuhan yang baru diketahui setelah implementasi berjalan. Gitu. Itu tugas kita. Ternyata banyak ya. Dan ini amanah yang harus kita laksanakan. Jadi ketika ada, oh ini rapat pendidikan, ayo kita sama-sama sikapi lebih cepat, lebih baik gitu. Terus Bapak Ibu, saya juga ingin nanya, AN itu fungsinya apa ya Bu ya? AN itu asesmen nasional itu untuk apa sih? Biasanya kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 5 ya? Iya. Iya, jadi ini kesempatan buat Oke. Jadi ini kesempatan buat sekolah untuk mendapatkan data ya tentunya ya. Ada AN itu yang dibutuhkan itu apa saja nanti jadi potret. Nah, potret sekolah. Makanya harus diisinya dengan jujur. Jujur kacang hijau. Jujur ayam. Kenapa, Bu? Biasa jalan-jalan. Oh. Sudah di jalan-jalan kenapa? Nah, banggaan gitu deh. Banyak piring. Bangga kan. Sedang. Iya, baik. Selanjutnya nanti kan kita akan buat yang KSP itu. Dan kadang-kadang orang teh pabelit ku singkatan. Naon Bu ari KSP? Iya banyakan 100 nilainya 1000. Ya, fungsi KSP berdasarkan rancangan kurikulum merdeka. Nanti KSP-nya Ibu nyusunnya gimana nih? Tadi kan ada yang sesuai Dapodik katanya ya. Jadi ada yang kurikulum 13, ada yang kurikulum merdeka. Nah, nanti di KSP yang Bapak Ibu buat rancangannya seperti apa? Kurmer ya. Iya, jadi berdasarkan rancangan kurikulum merdeka. Betul. Nah, adanya
Tujuan pembelajaran yang dirujuk bersama juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau sudah pakainya kurikulum mereka, nanti di sekolah kita harus dipraktekkan ini Bu, pembelajaran terdiferensiasi. Gitu. Udah paham ya kalau pembelajaran berdiferensiasi? Upami hiji dua mah Asana pauseun. pauseun. Aya teh kan diberlakukeun hiji dua. 45. Kelas 5 nah kan pasti C lobatna. Betul. Nah, hijinya sareng kelas 6. Kelas 4 pasti B lobatna sareng kelas 3. Jantan anu otomatis biasa diskusi rembuk kalau diferensiasi. Hiji dua. Kami cek anu sapertos kendala minimal sarua jeung hiji cidolog tuh anu masih kena gerakan kurtilas di cidolog Tilu genepna Pak. Tilu genepna kurtilas 1 2 1 2 4 5 kurma. tapi kemarin contoh yang terbaru 25 ya tahun kemarin Tahun kemarin 14. iya yang kemarin kedua mah 25 Abdi mah namanya ayeuna 25 mah. Ya. Iya. Busana oge sami. Kemarin 14, tahun sekarang 25 belum sampai 36 kecuali PSP. Kalau PSP sekarang Semuanya. semua. Jantan anger Pak kieu. Anu ini ada kode, Iya. ada kode Iya. 36 masih 36. Ya baik. Jadi kalau rancangan KSP itu semuanya berdasarkan kurmer ya. Terus untuk pelaksanaan tadi kita sesuaikan dengan Dapodi. Di KSP teh kanggo kelas 1 2 4 5 memang kurma dina Ya. CPATP. Ya. Cuman untuk kelas 3 6 kan masih Ya. KIKD gitu. Ini tidak perlu kita anggap masalah ya. Kita jalankan saja seperti itu. Hal-hal baik yang ada di kurmer, contohnya pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa sebetulnya dipraktekkan di kurikulum 2013 juga. Kan diferensiasi itu ada diferensiasi konten, proses, sama produk. Ada 3 ya. Itu diferensiasi proses. Kita proses di kelas seperti apa, model pembelajarannya, metode pembelajaran yang dipakai oleh guru ini jangan apa ya stuck di sana gitu model ceramah oke. Jadi harus ada seninya gitu, seni mengajar, ada diferensiasi produk. Kan ketika belajar itu anak jangan dia pernah belajar ya, kita belajar besok lupa lagi. Tapi ada pengalaman belajar anak, harus bisa. Nah, supaya anak paham sesuai dengan potensi dia, ibu bapak bisa mempraktekkan dengan diferensiasi produk. Misal, contoh aja ya bapak ibu ya. Ketika saya mengenalkan ilmuwan nasional dan internasional, anak dikasih materi waktu saya jadi guru ya Bu ya, dikasih materi, ini ilmuwan loh, ini penemuannya ini gitu. Nanti di akhir anak itu kan harus menyampaikan apa yang dia pahami. Nah produknya itu saya bebaskan. Saya bilang ke murid saya waktu itu, silahkan kalian mau menyampaikan pemahaman kalian dari materi bab ini yang ibu sampaikan seperti apa, enggak. Akhirnya macam-macam Bapak Ibu. Murid saya itu ada kelompok 1 ada yang membuat kapal tina kertas. Terus saya nggak ngerti kenapa dia buat kapal. Awalnya saya nggak ngerti. Yang 1 dia ada buat gambar lukisan. Jadi dia melukis kan. Ada juga dia yang buat puisi macam-macam. Nah sampai pertemuan selanjutnya saya tanya, silakan kalian ungkapkan. Terus yang bawa kapal dia menerangkan, ini adalah pesawat. Awalnya yang menciptakan ini adalah Wright bersaudara. Dia sampai paham gimana si Wright bersaudara menciptakan kapal. Terus ilmuwan di Indonesia adalah B.J. Habibie. Jadi akhirnya dia bisa, oh ilmuwan ini ini. Oke, sip, saya bilang seperti itu. Ada juga yang melaporkannya itu dia dengan membacakan puisi Isaac Newton.
segala rupa, walaupun dah gitulah budak. Ada juga yang melukis, dia terangkan. Nah, itu salah satu contoh pelaksanaan diferensiasi sekolah ya Bapak Ibu ya. Jadi materi sama, produk bisa beda. Tapi anak tahu ini pengalaman belajar. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu kurikulum apapun kalau menurut saya ya, yang penting kita ngajar di kelas itu seperti apa. Dan hal-hal baik yang ada di kurikulum sekarang yang diberlakukan pemerintah, yuk kita ikuti gitu ya. Contohnya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Bapak Ibu ya. Apakah saya salah seperti ini? Tidak. Yang salah itu yang tidak membuat program. Jadi ketika saya datang besok juga tentunya saya akan ngecek guru-gurunya ada nggak administrasinya. Nah yang salah itu yang tidak ada administrasinya. Jadi tugas Bapak Ibu sekarang setelah pulang dari sini boleh di WA siapkan administrasi. KKG di Cidolog aktif tidak Bapak Ibu di sini? Aktif. Pada piknik malah. KKG itu gimana Bapak Tapi guys? KKG itu semua mapel atau ada dipisah-pisah KKG? Kelas atas, kelas bawah. Oh, kelas atas, kelas bawah. Kelas atas. Tapi berjalan Pak program-programnya? Terus berjalan. Ya. Yang sifatnya besar gitu nya. Yang besar-besar dibahas gitu di KKG, kalau enggak berarti sepi-sepi aja gitu. Ya, jadi komunitas praktisi itu memang perlu. Nah, salah satu komunitas praktisi itu tadi Kombel, KKG. Kenapa orang bisa berkumpul di KKG? Oh, ini kelas bawah seperti ini kelas atas seperti ini, dikumpulkan. Jadi komunitas praktisi itu kan sekumpulan orang-orang dengan keresahan dan tujuan yang sama gitu kan. Aduh, di kelas bawah tuh seperti ini. Nah, ada keresahan kita ungkapkan. Makanya kalau ada komunitas itu silakan manfaatkan sebaik-baiknya. Kombel, saya yakin kalau PSP kombelnya berjalan dengan baik. Kalau yang lain kombelnya gimana? Sudah mulai berjalan? Mulai ya. Sudah upload PMM? Aksi nyata dan sebagainya? Sebenarnya mungkin ini Bu mengenai Kombel, setiap sekolah juga itu pasti Sudah ada. melaksanakan komunitas belajar. Betul. Cuma kita tidak sadar apakah ini termasuk Kombel tidak. Mungkin yang dinamakan ini tuh biasanya ada bannernya. Betul, ya, betul. dipasang bannernya komunitas belajar, misalnya SDN 3 Cidolog kita berdiskusi, ya sharing-sharing sama teman satu ini rekan kerja. Mungkin yang di sekolah lain juga Betul. sudah, cuma nggak sadar itu Kombel. Iya, betul, iya betul. Kombel itu ada. Nah, cuma ada cumanya juga ya Bu ya. Zaman now kita harus eksis, gitu ya Bapak Ibu ya. Model kemarin ada yang upload. Mr. Irwan kan ngomong abi mata wudu. Ini waduh. Ayeuna mah kudu sombong saeutik. Ayo tawadotnya para bawa duit. Jadi ketika ada kegiatan apapun sok upload gitu. Kemarin MPLS di-upload gak di PMM? Aksi nyata atau praktik baik gitu? Nah, justru itu kita di-upload. Iya. Jadi praktik baik. Betul. Sebenarnya. Tapi sok lupa gitu Tapi belum terlambat sepertinya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngupload juga bisa langsung videonya atau ke IG dulu, ke YouTube dulu. Kalau ke Facebook itu ya diupload. Di-upload. Itu Bu kalau nanya ke guru gini, kalau ada konten apa sih diupload di PMM-nya Ya. praktik baik. Jadi jawabannya itu terpede Cina. Nah, itu kelemahan kita ya. Tidak pede, kenapa? Padahal ningali konten-konten yang lain yang Betul. sudah masuk PMM-nya tidak istimewa. Betul, gitu betul, aja. betul. Tapi itu guru-guru itu kurang pede katanya. Betul. Atau pede gitu. Yuk atau kita munculkan kepedean kita. Kalau masalah pede jangan kalah sama namanya sopa Bu. Da abdi teh bisa pupuh teh. Eta Ibu Kenny jeung Ibu Nelis ngirimkeun Ibu cina apalkeun. Keur gering sedang ngapalkeun pupuh salilura kan. Bari diinfus bari ngapalkeun nyanyi coba. Ieu kan luar biasa. Tapi tampil we bari pede bari pokok 2 baris nih. Apakah sekarang sama lu? Tidak.
Justru setiap hari sekarang saya latih kita, guru-gurunya masih belum pede, yuk kita pede-pedein gitu ya. Untuk yang kemarin tentunya ada video-video atau foto-foto atau apa yang MPLS. Yang guru kelas 1 berarti kegiatan kelas 1. Guru kelas lain juga kan sama. Pengenalan kelas baru juga kan. Ya silahkan itu dorong kapan tuturi handayani. Hanya bapaknya ingat sasung tulada ing madia mangun karsa tuturi handayani. Ketika ada di depan kita harus memberi keteladanan, ketika berada di tengah kita harus memberikan inspirasi, ketika di belakang kita harus memberikan motivasi atau dorongan ya. Oke, PR Bapak Ibu yang pertama itu dulu deh, yang kemarin MPLS wartosan ke Bapak Ibu guru, yuk upload di aksinya TPMM. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Yuk anjurkan dulu gitu. Ayo, Wio disebut cerewe dari nama atau secara di-upload gitu. Gitu ya. Dan ini hati-hati juga Bapak Ibu, terkadang orang itu kan beda-beda. Nah, kita harus bisa membedakan mana tegas, mana galak. Gitu. Ayo ngomong, kepala sekolah orang menggalak. Bisa galak bung. Gitu kan? Terus kepala sekolah itu tegas karena dia berpikirannya kan positif. Kan kita tidak bisa maksa orang berpikir positif atau negatif, tapi tugas kita meluruskan ketika mereka punya mindset negatif, yuk lurus-luruskan. Jadi kita dulu di rapat awal tahun bilang aja ke guru-guru, punten Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berpendapat saya galak, omongkan gitu. Jadi saya nama Bapak Ibu tegas gitu. Gaya ibu boleh masing-masing, dan karakterna galak di imah kene. Aya nu lemah lembut, anu lemah gemulai, aya anu orohol, itu gaya Bapak Ibu mangga. Hanya perlu yang jadi dicatat ke Ibu tegas, sehingga apa yang Bapak Ibu katakan di sekolah itu sedikit banyaknya mereka bisa mengikuti apa yang Bapak Ibu omongkan ya. Gitu. Nah, jadi yang tadi saya sebutkan dari awal sampai barusan itu nanti akan saya dampingi Bapak Ibu lah insya Allah ketika saya datang ke sekolah Bapak Ibu gitu. KSP-nya yuk kita sama-sama saya tingali gitu. Raport pendidikannya yuk buka. Kita samakan, kita isi ini Jabar Beraksi ini gitu ya Bapak Ibu ya. Sok tingali gerak Bapak Ibu visi misi supaya Bapak Ibu guru ogenan terang yang visi misi di sekolah orang teh jiga kumaha gitu. Yang kudu sinkron aya visi diubah tapi tujuanana teh Bu masih lubah heula aya pernah abi ningali Bu. Visi misi tujuan. Jadi visi diubah cenah. Tapi tujuanana hilap. Teu diubah. Masih kene kata-kata nu itu gitu. Ya, jadi kita harus ada sinkronisasi. Ayo kita galakkan lagi. Dan saya yakin kemarin waktu hari Senin juga sibuk ya. Sibuk nuju naon, nuju PMM. Saya telepon ada salah seorang guru, Ibu punten teka angkat nuju PMM. Aduh, alhamdulillah. Leres teh Ibu. PMN hari Senin Selasa. RHK. RHK ya. Iya, sip. Enggak, PMM kalau RHK-nya yang hari Sabtu yang diupload di yang itu tuh yang pakai baju bintang. Oh iya. Berarti ada yang jawab PMM betul ya, sedang PMM. Iya. Kan itu kan di sana ada di Sitalang itu yang pelatihan inklusif. Betul. Ya? Iya, Ya, inklusif. saya ke guru-guru tuh mendorong supaya itu yang PMM dan inklusif itu dikerjakan gitu. Iya. Betul. Bagus Ibu. Semuanya Setia pembatik. pembatik. Pembantik Bukan ini dari satu kabupaten, cuma 12 SD ya. Nah, jadi kita berharap di suratnya kemarin yang Juni itu, ya. Nah, di sini tinggal ku AB 12 SD, bahkan tadi tambahan
ku mana SMA jiran kabupaten mana bete ke SP Salira masuk Benten sanes Nama batik. Pemantik apa pembatik? Pembatik. pembatik makanya pembatik gitu. Pemantik mah pemanfaat pendampingan dan pemanfaatan TIK. Oh, yang bulan Juli ya sudah ada juaranya kan sekarang? Nah itu kan ada, kan Yang sekarang bulan lagi, ada. nah sekarang kan kemarin saya naik lagi itu ya silahkan daftar yang di Agustus. HTTPS sekian dihajar. Tas surat nanti itu pas keluar bulan Juni itu kalau tanggal berapa ini? Udah lama ini. Nah ini udah ngemutan deui sok akan. Tapi berharap untuk si Dolo sih ada sebuah instrumen mewakili dari PSP. Dua tahun 26 Juni yang kemarin dikasih muncul lagi sok akan daftar. Yang berarti berharap pesan desa walaupun bukan PSP silakan yang masih muda 40 masuk saja. Atasan memberdayakan bapak, ibu, guru, jadinya emang banyak sih isinya. Iya. Kita gitu mewakili Korwil di Cimaragas. Pilih ke Kabujun PSP Liwe, hanya berharap PSP ya selalu di depan Honda. Yamaha Pak kalau di sana. Batik itu tadi Ya. saya kan tidak punya Chromebook, makanya di ini buat yang punya Chromebook aja kirain gitu. Ya, Ternyata Yang punya Chromebook emang siapa aja? banyak ini. Sekolah mana aja? Oh tidak semua ya? Laptop ya saya bisa. Ya. Nah, Bapak Ibu, kan tentunya tadi kaemutan ku Ibu Rosros literasi cina. Mun literasi na buruk cina kita suang jalan-jalan ke Garut cina. Cing ya, kita akan lihat indikator prioritas misalkan literasi ya Bapak Ibu ya. Nah, masalah yang perlu perbaikan ini kan bisa diambil dari akar masalah pada rapot pendidikan ya Bu ya. Kita lihat akar masalahnya apa. Tapi bisa juga dituliskan sendiri kalimat yang mudah dipahami oleh warga sekolah. Misalkan tulisan rapot pendidikan maliurnya, tulisan teh Bapak Ibu bisa menuliskan dengan kata-kata yang dipahami warga sekolah. Misalkan pemahaman teks informasi dan teks sastra murid rendah. Nah, seperti itu. Terus perbaikan yang perlu dilakukan nggak mesti ke Garut bae ya. Misalkan peningkatan pemahaman teks informasi dan teks sastra pada murid. Terus kudu kumaha. Nah, dalam intrakurikuler kan kudu kumaha Bu kalau ada hal seperti itu. Misal tadi ya, prioritasnya itu tadi peningkatan literasi, pemahaman teks informasi dan teks sastra misalkan. Nah, dalam hal dalam hal intrakurikulernya seperti apa kira-kira? Kan ada intra, ada ko, ada ekstra ya. Nah, dalam intra untuk peningkatan literasi itu seperti apa? Banyak baca. Nah, berarti kalau istilah saya memanfaatkan buku non teks gitu ya Pak ya. Jadi harus memanfaatkan buku non teks seperti buku fiksi, sastra dan lainnya sebagai bahan ajar sehingga murid lebih terbiasa dan membiasakan murid untuk menulis jurnal yang berisikan rangkuman. Nah, kalau kelas bawah mah mungkin bisa ini mah paling kelas atasnya udah siranin rangkuman. Terus dalam kurikulerna seperti apa? Tadi kan dalam intra ya Bu ya. Dari raport pendidikan peningkatan literasi, pemahaman teks informasi dan teks sastra, memanfaatkan buku non teks seperti buku fiksi itu kan dalam intra ya. Di selain diajarkan materi, pelajaran sastra teh dengan ngabudah hungkul guru teh. Jadi anak-anak dikasih buku bacaan misalkan buaya dan kancil, sok baca gitu kan. Itu dalam intra ya. Kalau dalam kokurikuler itu seperti apa ya? Kira-kira Bapak Ibu kira-kira? Mengkondisikan kelas dengan salah dalam buku pembelajaran, mengkondisikan kelas misal dengan cara adanya pohon literasi lagi. Oh, bisa ya dengan pohon literasi. Oke. Banyak lah ya, banyak cara. Intinya supaya anak terbiasa
mengolah informasi melalui teks. Ketika ada pohon literasi, anak tuh baca juga kan? Baca gitu. Oke, selanjutnya kalau dalam ekstranya seperti apa Bapak Ibu? Ekstrakurikuler memberikan kesempatan kepada anak. Misal siapa yang saya ngurusin karena cerpen, ngurusin karena cerpen, saya ngurusin karena puisi, saya ngurusin karena Ya, berarti kita harus buat klub membaca, klub puisi itu. ya. Bisa jadi seperti itu dalam ekstra. Walaupun di kita ekstranya kan pramuka aja. Sebetulnya kita bisa membuat ekstra-ekstra lain dengan melihat raport pendidikan yang kurang. Raport pendidikan kurang batul kayak ya, jadi ketika literasinya kurang, oh harus ada ekstra ini nih, gitu ya Bapak Ibu ya, salah satunya. Terus akhirnya intra seperti itu, kok seperti itu, ekstrakurikuler seperti itu. Ibu Bapak juga harus berpikir, terus program sekolah apa ya? Program sekolah. Misalkan Bapak Ibu, guru-gurunya diwajibkan buat jurnal harian, di-share di grup kelas, paguyuban orang tua ada ya? Nah, gitu ya. Jadi akhirnya Bapak Ibu di sekolah anak-anak dilatihkan seperti ini. Anak-anak sudah diberi cerita buaya dan kancil. Bapak Ibu boleh mengeceknya. Nah, seperti itu ya. Itu pengenten Bapak Ibu. Salah sawiya sama. Susah Ratu OPS Ratu OPS. Bu Nelis. Nama ASN yang belum login ke Maya ASN. Tapi itu nyambung sama kemudian kami belum yang kenalan. Bisa ke rumah keendina kenalan ya. Biasanya itu mau Mudahana dua abdi. Itu kan satu sekolah ada 7 ASN. Ada kami 2-3 orang tidak masuk kedetek tidak ASN. Kalau akhirnya setiap sekolah di Bapak dibuat saja. Kalau sini aja gue labung tanya, nanti diselesaikan. Ya. Jadi nu paling itu Bapak sok pilih share publiknya ada yang sifatnya kedinasan, ada sifatnya anak lain, ada tuh nyambung mas semi di sini itu kak. Iya menurutku ada sikapnya enggak. Menurut Haji katanya anu kamar ini dikaitkan oleh kanan guru tentang BSKP ya itu bukan berarti namanya unsur kamari pas abdi kan etan abdi ngemutan bahwa kita itu yang namanya kegiatan di dalam KSE sesuai saran SK bukan namanya keluar kamari mengabdi naik ke grup ulah galiger judul nama rekrutilas mangga karena kurber mangga ini kamar itu bukan yang sekarang tapi abdi memang tidak terkandungan bahwa yang tahun kemarin 2024 itu berlaku untuk kelas 2 5 ibu sadar atas dasar tekan kamari abdi kalima 2022 untuk 1 dan 4 Sipahili abdi dasar kadia 2022 1 4 no kamari 2023 24 kelas 2 5 bukan berarti kamari secara laun ayeuna bukan dan kada itu kayak ngambil dasar ini abdi yakin tah jungjang karawat kurang geus IKM tapi ya kalau mau klik di awalna nu kahiji anu merdeka belajar muharobi atau sakitu ingatan bertilan lamun nu kadua mah itu sudah langsung ada levelna jadi kamari teh geus langsung robah dina dapodikna tos langsung kana kurmer ayeuna mah masih anu katilu ge keharusannya udah masuk dan wamu syukur mah contohnya kamari 2024 kita masih di apa itu kurtilas mung pelaksanaana wireh Kabupaten Ciamis ya sebenarnya dari Jopat yang ada kamari di dapur juga eta masih kan kurtilas kan ada orang klik nomor hiji belajar belum naik karena berubah ayat ketiga yang berbagi jangan dibahas jadi panggil eta abi teh biasa memaksakan dan dua lagi iya dua juga tidak
Ya, dan cek aturan ikuti. Ya, itu sebagai kurtilas, ikuti aja. Kelemahan moal melek inovasi misalnya kayak gitu. Masuk kurmer halus bertolak belakang dengan SK. Tapi kalau kita punya komitmen, punya argumen, proaktif dan inovasi, kenapa? Tinggal nyambutan hukum kan, misalkan IPAS, dina kurtilas kan bener IPAS, tinggal nyabutan hukum, dan menghadapi sandi, itu gitu. Saya masa, emang gawe namun kayak dina waktu inputnya saja, apapun sering tidak bisa memaksakan. Palingnya lah mau reksa dua kurtilas ya kan, abe, kurmet, mangga, bagi dua, badan kurtilas, kurmet, mangga. Ya, ada yang belum memaksakan. Kan dina asesmen kahadi udah dipukul rata. Kok soalnya kurmet, apa sudah orang kurtilas. Ya, samulina kurtilas sadaya. Orang harus belajar karena kurmet. Nah, pertama digali coba pas sadaya dan anaknya sami. Jadi kliknya nomor hiji. Mesti lu tahu nggak mau bisa. Mau disuruh KBG anyar 2000 berapa besok? 2024 sudah putaran keempat KBG langsung kurmet. Seandainya ini tidak ada perubahan ganti menteri ganti kebijakan. Kan putaran siklus ketiga orang enak tentang tilu genap kata mana sih karena kita bagi dua gitu masalah apa kuku rata kurmer mangga kuku rata kurtilas mangga kan tapi dengan hati cocok ya ada sebuah pola inovasi tidak saling menyalahkan itu aja ya. Dah bikin mengharap urusan mesti bagaimana suka kontrol tapi kami tidak melawan arus tidak dapat dikurtilas rapat kurtilas di camotan rasa pokoknya ternyalindul apa sih dulu tadi ini itu maksudnya jadi payahnya jadi nanti endingnya biar kita enak nggak ini tadi kan Pak tadi karena kurtilas Dina dapurnya ya dapurnya kemarin Ruby yang kemarin itu adalah untuk kelas 2 dan kelas 5 nu kamarina hiji 4 ayo kilo benar kudu aya asal keluar tapi negara enggak sebenarnya kamari anu daftar teh ya kasih mau keluar kita perlu kamari sadage untuk jamis udah IKM ada ketika yang satu mohon mau ngugat gitu tapi tolong tidak menyalahkan yang kebijakan yang lama udah kok enggak lagi alhamdulillah kenapa Panawangan belum masuk IKM sekarang asal letak walaupun gizi enggak IKM belajar itu mereka belajar nggak terus mau bisa karena kurmet tapi di sanalah kita munculnya inner beauty-nya kedewasaan kematangan dan nanti tidak saling menyalahkan karena karena sakedik Pak, punten dina perkawis FTBI punten rada melencengnya. Ya. Abi Berarti nggak bahas FTBI ini mana kan? Dina perkawis aksara ngalagena. Ya. Aksara ngalagena didinya aya anu di ya kan aya prosili atau nabi nu Elis Suryani MS. Ngacuna karena aya prosili aya. Kalau saya buat dua lagi sayanya tidak usah beli buku yang lain. Sedap. Kamari kan setiap hari sekolahnya ngalagena teh katanya saya. Kan upami bade aina tandang itu masih keluarganya Pak pengawas ini. Pak pengawas Muhtar itu Ibu Elis Suryani MS lebih kuat itu termasuk Kawaligi sebagai sentra Jawa Barat menggunakan yang Elis. Ayo nama panuhun para PS yang proaktif itu dapetnya rawasnya nggak iya ada mau abdi ngelatih budak kamari wangsami 5 raya eker zaman FTBI cancel sak kecamatan ku Ciamis asup kabehnya nah ieu mah teu tiasa manawinya tapi lamun ayeuna anu buatnya office lah tahun 2003 mah bisa abdi kan yang iya buat anyarnya mentah ya Pak, makanya Pak nah itu ada aplikasi yang silakan di-download jadi bisa menggunakan di sini gampang si guru mah gimana kalimatnya abdi meser cau ke pasar sareng abah beres klik kayaknya rawas gitu tah kamu malah di budak juga lu pintar orang pancina unggul
Tapi no abdi biasa lebat bisi anu ofisna anu lama itu bisa menggunakan. Dan uping ayeuna ge carpon sareng aksara Sunda ge itu ada diidentikan dengan ini kangge takto kamu diajar mulai kali biasa menggunakan anu toolbarnya sudah aplikasi pakai aksara Sunda eta. Aya dirinya ge kantun suci kung abdi karena ofisnya yang baru masih mentar terus. Tapi lawan pakai ini mah bisa. Kan hanya terbatas satu paragraf teh rambut dan dua paling beberapa kalimat. Biasa dia kira kantun Unicode ya tentang aksara Sunda kantun cut soalnya orang kanggo ngalatih murang kali. Sahabat model anak Aib sareng Elis ketika malangbong ya. Nah itu ada sedikit suratnya. Itu jadi maling bawang bintang itu sedikit permasalahan. Malangbong kan asalnya malabanga. Bisa malabanga bisa maling bawang gitu. Surat panyiku, aya panyiku nah itu yang paneleng. murah nah ini arti panuhun kan lagi cobilah di ulang kali nya termasuk orangnya itu jika lu bisa udah moga kuncinya. Nah ini aplikasi aya di kode itu ya enggak dari nanya perbedaannya upamanya bawang upami bagong upami nanya kan kami pakai bagangan ya. Terus dia terus bagangan nanggo panolong panolong iya paneleng panolong paneleng paneleng lamun dina arabah sukun gitu dah panolong paneleng panyakra panyiku panyitu Pabelit terus itu kan. Bagong kan kali sama bagangan. Sama panolong bagong ngana di bae. Tiru jelema ka bagian asal Sunda. Masalahna geus pinter ngobrolna. Nah, iya mamakan. Ku ayeuna ngobrol yang merdaya. Sakedik Aku tidak naon. Kamu pun abdi waktu titis Pak Kamal. Ya. Pelatihan bahasa Sunda abdi gitu. Jantan aya pengalaman sakedik gitu Anu aya gambar jilidna gedung sate nya. Eta tolong jangan dibuang itu betul ya. Ada dulu masuk ke setiap sekolah anu gambarna gedung sate dina jilidna teh. Eta leres eta. Tos kaganga henteu hana cara kalian kaganga ya. Nu kaganga mah leres eta. Kan kanggo ngalatih sedikit pertama eta budak mah teh masalah kantun kecepatan ya. Kecepatan di nulisna katanya kecepatan dina maosna lah dari model kebersihanana eta umumnya kemudian penulisanana kerapihanana emang geus umum anu sok jadi nilai ending nama kecepatan nulis ketikna kecepatan dina macana gitu. Abdi teu bisa bahasa Sunda harita ngalayan teu geprek deui. Kan iya Unicode jika tuh jago urang. Tapi alhamdulillah senadanya bisa. Baru harapun jika ya bisa padahal belum juga tadi program penjenang unggul. Ketika budak dilatih tina Sunda karena itu karena latihan itu sudah gitu. Jika bisa jadi pinter nama ku sadi dinten punten ya lain aku bisa ngabudak sadi dinten jadi panuhun teh si guru dalam dina ngajar secara kapalina dia murah ke ngajar budak terus ngerjakeun juga pancing panuhun teh kitu kan abdi balik kelasna terus saya balikan deui sapertos ayeuna lamun tadi matina aksara Sunda kana laten orang dia laten sok namakeun sapagraf urang suka pancing terus eta tuh Bagangan